بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat beriring salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melihat pada dewasa ini banyaknya rumah Quran, kegiatan-kegiatan dengan Al-Quran. Ini suatu yang mengembirakan, karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Dia adalah cahaya yang menerangi, ia akan membawa petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat hidayah, petunjuk bagi manusia. Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka gerakan untuk membaca Al-Quran itu adalah gerakan yang tahap dari awal ketika kita ingin betul-betul bermanfaat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran kita mengetahui pahala-pahalanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Khabbab bin Arat, dia mengatakan, "Taqarrab ila Allah mastata'ta." Dekatkanlah dirimu kepada Allah semaksimalnya.
fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalamih. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melebihi dari firman-Nya, yaitu membaca firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya membaca Al-Quran. Karena di dalamnya kita ketahui bahwa itu di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk. Siapa yang ingin mendapatkan petunjuk Allah dari dalam Al-Quran. Nabi SAW memotivasi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ini menunjukkan setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Jibril yang membawa wahyu, dia menjadi rasulnya para malaikat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad jadi sebaik-baik anak Adam. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar selebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang terbaik di antaramu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u akharin." Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkannya dengan Al-Quran juga. Jika dia mengamalkan Al-Quran, Allah akan mengangkatnya. Tapi apabila dia tidak mengamalkan Al-Quran, Allah akan jatuhkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita membaca Al-Quran yang sebenarnya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Apakah kita sudah tilawatul Quran haqqa tilawatih? Atau kita baru membaca alfaznya saja? As-Sa'di di dalam tafsirnya dia mengatakan, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca, mentilawah dengan sebenar-benar tilawah, maknanya adalah yattabi'una haqqa tiba'ih, mereka mengikuti dengan sebenar-benar pengikutan. Karena tilawah itu artinya adalah mengikuti. Tidak seperti apa yang ditafsirkan oleh kita pada umumnya. Ya, tilawah pada umumnya dikatakan apa? Membaca dengan irama. Bukan itu maknanya. Makna tilawah itu adalah mengikuti. Kita membaca, setelah kita membaca, kita mengikuti yang halalnya kita halalkan,
yang haramnya kita haramkan, kita mengamalkan hukum-hukumnya, ya, dan mempraktekkan ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam itu adalah ayat-ayat yang hanya satu tafsirannya, dan itu adalah induk dari Al-Quran. Walladzi anzala ilaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab. Dialah menurunkan kepadamu kitab, di antaranya ayat-ayat muhkam. Muhkam itu yang pasti, yang tidak bisa tafsirkan selainnya. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lain, bagian yang lain dari isi Al-Quran adalah ayat-ayat mutasyabih. Bagaimana bagi kita yang mengikuti atau membaca ayat-ayat mutasyabih, kita mengimaninya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina. Orang-orang yang kuat ilmunya, yaitu ulama, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Tapi orang-orang yang ada di hatinya penyakit, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Orang yang di hatinya ada penyakit, nyeleneh, maka yang dia cari itu adalah ayat-ayat mutasyabih. Karena seperti karet, bisa ditafsirkan sekehendak hatinya. Mereka menafsirkannya ingin memunculkan fitnah atau mencoba-coba untuk mencari tafsirnya atau pentakwilannya. Maka orang yang beriman, yang kuat ilmunya, hanya dia mengatakan amanna bihi. Maka inilah namanya tilawatul Quran. Membaca dengan baik, dengan benar, dan mengikuti ayat-ayat tersebut. Akan tetapi, kita tidak bisa mengikuti ayat-ayat tersebut kecuali setelah kita mentadabburinya. Inilah tema kita. Tema kajian kita, pentingnya mentadabburi Al-Quran. Kita tidak bisa mengikuti apa yang akan kita lakukan, yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan, kecuali setelah kita menghayatinya, memahaminya, memahami maksud dari ayat-ayat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab, dalam surat Shad ayat 29. Kitab yang penuh berkah yang kami turunkan kepadamu agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, agar mereka menghayati, memahami ayat-ayatnya. Lalu waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berfikir mendapatkan pelajaran. Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan waliyatadzakkara ulul albab ay ya'maluna biha, agar orang-orang yang berakal bisa mengamalkannya. Maka di sini dikatakan bahwa kita tidak bisa mengamalkan kecuali setelah memahaminya. Maka dalam ayat itu diawali dulu liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab, agar mereka menghayati
memahami ayat-ayatnya dan mengamalkannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dalam surat Al-Muzammil, bacalah, tartilkalah Al-Quran dengan tartil, ay iqra'hu ala muhlin, baca dengan pelan-pelan. Kenapa? Ibnu Katsir mengatakan fa innahu yakunu aunan ala fahmil Quran wa tadabburihi. Karena membaca dengan pelan-pelan itu akan membantu untuk memahami Al-Quran dan menghayatinya. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu malam dia sholat hanya dengan satu ayat. Dia baca dengan panjang sampai bacaannya ya lebih panjang daripada surat-surat yang panjang. Diulang-ulangi. Kita melihat juga atau mendengar bacaan-bacaan imam-imam yang di Arab ya. Ketika ada pada ayat-ayat tertentu mereka ulangi 1 kali, 2 kali, 3 kali, setelah 3 kali nangis dia. Ya. Ini menunjukkan bahwa terjadi di situ tadabbur, penghayatan. Maka membaca tilawatul Quran, membaca makna itu lebih mulia daripada membaca lafaznya. Maka gerakan kita sekarang yang sudah mulai Masya Allah tahsin tilawatul Quran sudah bagus, harus ditingkatkan menjadi bagaimana tilawatul makna. Ya, tilawatul makna. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang sekelompok orang yang mereka sangat bersemangat membaca Al-Quran. Namun Al-Quran, bacaan Al-Qurannya itu tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Tidak sampai ke dada, tidak mereka hayati dan tidak mereka amalkan. Kata Nabi SAW, inna unasa min ummati simahum tahliq. Di antara umatku ada manusia, tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka botak. Yaqra'una Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. La yujawizu huluqahum. Tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Hum syirarul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek. Maksudnya apa di sini? Bahwa mereka membaca Al-Quran tidak diiringi dengan penghayatan dan pengamalan. Adapun orang yang membaca dengan tartil, dengan lisannya, bacaannya, tajwidnya, makharij hurufnya, dengan suara yang baik, yang diiringi dengan tadabbur dan penghayatan,
kemudian memberikan pengaruh kepada dirinya, muncul rasa khusyuk di dalam hatinya, tunduk dengan anggota tubuhnya, maka inilah orang yang betul-betul tilawatul Quran haqqa tilawati. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tadabbur? Tadabbur itu adalah ta'ammul wa tafakkur fi ayatil Quran. Menghayati, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya tadabbur. Untuk apa gunanya? Min ajli fahmi. Min ajli fahmihim. Untuk supaya dia bisa memahami. Wa idrakul muradu minhu, untuk mengetahui maksud dari ayat itu. Dan ini tentunya Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita melakukannya kecuali dengan bisa berbahasa Arab. Bisa menguasai kosakata-kosakata Al-Quran. Maka benar sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahasa Arab itu wajib bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa mengambil faedah, tidak bisa menghayati Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Dalam kaedah usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib untuk diwujudkan. Salat kita tidak akan sempurna kecuali harus dengan berwudu, maka wudu itu harus diwujudkan. Kita tidak akan bisa menghayati Al-Quran kecuali dengan penguasaan kosakata Al-Quran itu. Maka menguasainya adalah wajib. Kalau tidak, kita hanya baru sebatas tilawatul alfaz, membaca lafaz-lafaznya. Lalu pesan yang ada, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kapan dia akan bisa menjadi petunjuk? Kalau seandainya kita tidak bisa paham apa yang ada di dalam. Berapa kalikah kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak bisa menghayati, tidak bisa memahami di dalamnya, maka dia tidak akan bisa bermanfaat. Kita membaca ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Atau ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, ya, janganlah kalian mengolok-olok, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Setelah kita membaca itu, kita suka mengolok-olok orang. Gak ada manfaatnya kita membaca Al-Quran kalau kita tidak bisa mentadabburinya, tidak menghayatinya, tidak mengamalkannya. Kita membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat pengharaman riba, tapi tetap juga kita melakukan riba. Kita membaca ingin mendapatkan petunjuk, lalu kita amalkan. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim dia mengatakan bahwa Al-Quran itu maksud tujuan untuk diturunkan itu adalah untuk menghayati dan mengamalkan. Bukan sebatas
untuk membaca lafaznya saja. Maka seperti apa kadar minimal penghayatan Al-Quran itu atau mentadaburi Al-Quran? Kadar minimalnya dalam mentadaburi Al-Quran adalah ketika kita membaca, hati kita hadir. Seorang yang membaca, dia memahami apa ayat-ayat yang dilantunkan oleh lisannya. Ketika dia mengucapkan, dia tahu apa yang dia baca. Maka dia tidak perlu penambahan waktu dalam menghayatinya. Kalau kita bagaimana nih untuk menghayati Al-Quran? Tambah waktu enggak? Tambah waktu. Kita baca dulu ayat Arabnya, baru setelah itu kita baca Al-Qurannya, kemudian kita baca terjemahannya. Menghayati ayat-ayat Al-Quran langsung ketika kita membaca akan berbeda, jauh berbeda ketimbang kita membaca terjemahannya. Kalau kita membaca terjemahannya sekali, dua kali, kita ulang ayat itu, kita baca 3 kali, 4 kali, tidak ada feel, rasa, ya, hanya tahu saja. Tapi ketika kita membaca ayat Al-Quran ini, kita ulang-ulangi, muncul rasa khusyuk, muncul rasa takut. Maka oleh karena itu, tanda-tanda kita mentadaburi Al-Quran itu, yang pertama, al-buka min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah. Ketika kita membaca ayat itu ada ayat-ayat peringatan, ya, ayat-ayat azab. Di situ muncul rasa takut kita kepada Allah. Nangis kita. Yang kedua khusyuk, muncul khusyuknya. Sekarang kalau misalkan di masjid ini sholat tarawihnya 1 juz, ya, sering kita tidak khusyuk. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang sedang dibaca oleh imam. Yang ada bagi kita adalah menerawang, ya, mengkhayal. Kadang-kadang di dalam sholat kita itu, syaitan itu datang memang membisikkan, ya, berusaha untuk mengganggu kita dalam sholat. Kalau kita tidak mengikuti bacaan imam, menghayati bacaan imam, akan muncul adalah godaan dari syaitan. Tapi kia pun tidak tapi kia. Ya, dalam sholat memikirkan apa yang tidak pernah terpikirkan di luar sholat. Yang ketiga, kulit ini merinding atau berdiri bulu romanya ketika dia membaca ayat, merinding dia. Ini menunjukkan tanda dia sedang menghayati ayat yang dia baca, yang dia dengar. Yang keempat, ziyadatul iman, bertambah imannya. Wa idza tutla alaihi ayatuhu zadatu imana. Apabila ayat-ayat dibaca, bertambah imannya. Kemudian yang kelima, interaksi dengan ayat yang sedang dibaca. Di antaranya, kenapa kita sujud tilawah dalam solat? Pagi Jumat, ya, kenapa kita sujud tilawah? Karena ayat yang dibaca tentang orang sujud. Maka kita sujud dengan sujudnya mereka yang ada dalam Al-Quran.
pagi Jumat bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah tahu setelah ayat itu, lalu kita sujud. Orang yang tidak tahu, orang sujud dia ruku. Baik, kalau kita sholat tarawih di Masjidil Haram, ada sujud tilawah. Bisa enggak kita mengetahui itu ada sujud tilawah atau tidak? Ya. Kalau tempat kita biasanya imam sholat tarawih dikatakan, Bapak Ibu jamaah nanti pada rakaat kedua, ya dalam bacaan ini kita sujud tilawah. Diingatkan dulu, karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita paham dengan apa yang sedang dibaca oleh imam, ya kita akan mengerti dan kita akan sujud pada saat menggambarkan tentang orang-orang yang sujud. Ya, seperti misalkan wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiyya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Rahman, mereka tersungkur, sujud dan menangis. Setelah itu kita sujud. Karena kita interaksi kita dengan ayat yang sedang dibaca. Bentuk interaksi yang lain, di mana Nabi SAW tidaklah melewati ayat-ayat tasbih ketika dia sholat malam, dia bertasbih. Ayat-ayat tentang memohon, beliau memohon. Ayat-ayat tentang berlindung, beliau berlindung. Ini menunjukkan interaksi beliau dengan Al-Quran. Dan itu bagian dari bentuk sedang menghayati Al-Quran atau mentadaburi. Sehingga Asma binti Abi Bakar dia mengatakan, Kana ashabun Nabi idza quri'a al-Quran atau idza qara'a al-Quran, kana ashabun Nabi idza quri'a al-Quran kama na'atahumullah. Sahabat-sahabat Nabi apabila Al-Quran dibacakan, maka keadaan mereka seperti yang digambarkan oleh Allah. Apa? Tadba'u a'yunuhum, mata mereka berlinang, menangis. Wa taqsha'iru juluduhum, bergemetar kulitnya. Ya. Ini tidaklah mereka lakukan atau tidak terjadi pada diri mereka kecuali karena mereka menghayati, memahami, mentadabburi ayat yang sedang dibaca. Kita azan dulu, ya. Silakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk pemahaman yang keliru di dalam mentadabburi Al-Quran. Yang mana anggapan ini menyebabkan banyaknya kaum muslimin tidak mau mentadabburi Al-Quran. Tidak mau menghayatinya. Yaitu prasangka mereka bahwa memahami Al-Quran itu susah. Dan memahami Al-Quran dianggap sebagian dari berkata tentang Allah tanpa ilmu. Maka diwanti-wanti jangan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kita mentadabburi Al-Quran bukan menafsirkan Al-Quran. Kita berupaya memahami ayat-ayat yang sedang kita baca. Pesan yang sedang disampaikan. Dengan pemahaman ini, banyak dari masyarakat tidak mau menghayati Al-Quran. Sehingga
jauhlah mereka dari tujuan utama diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk mentadaburinya dan mengamalkannya. Seorang ulama Ibnu Ubaidah dia mengatakan, wa min makayadi syaitan, di antara tipu muslihat syaitan, tanfiruhu ibadallahi min tadabburil Quran, yaitu upaya syaitan untuk menjauhkan hamba-hamba Allah dari mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Li'ilmihi, karena syaitan itu tahu annal huda waqi'un 'inda tadabbur, karena petunjuk itu bisa diraih atau didapatkan ketika seseorang menghayati dan mentadabburi Al-Quran itu. Dia cerna, dia pahami, muncullah di situ hidayah. Sehingga dia berusaha untuk menjauhkan hamba-hamba Allah dari mentadabbur Al-Quran. Sehingga kadang-kadang hanya membaca Al-Quran saja tanpa penghayatan. As-San'ani dia mengatakan, wa inna man qara'a sam'ahu qaulahu ta'ala, orang yang apabila telinganya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra, apa yang kalian suguhkan untuk dirimu dari berupa kebaikan, kalian akan mendapatkannya di sisi Allah berupa kebaikan dan pahala yang besar. Itu maknanya tadi. Ayat ini bisa dipahami yufham ma'nahu duna ya'rif. Bisa dipahami maknanya tanpa dia harus ketahui ma ini huruf apa, fi'il ini i'rabnya apa. Enggak perlu dia ketahui i'rabnya, tidak perlu dia ketahui nahwu sharafnya. Ya. Tapi ketika dia membaca sudah paham dia apa yang sedang dibaca ini, itu sudah cukup. Ya, sebagai proses kita untuk menghayati Al-Qur'an. Di antara contoh mentadabburi Al-Qur'an, bahwasanya orang yang mendengarnya menghayati. Ada seorang imam keliru membaca ayat dalam surat An-Nahl ayat 26. Fakharra alaihimus saqfu, dibaca oleh imam ini min tahtihim. Yani kharra, jatuhlah atap itu. Atap jatuhnya dari mana? Di atas atau dari bawah? Dari atas tentunya. Dibaca oleh imam adalah dari bawah mereka. Lalu ada seorang perempuan yang tua yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dia mengatakan, ya, kaifa yakhiru saqfu min tahtihim? Bagaimana atap bisa jatuh dari kaki, dari bawah mereka? Ini menunjukkan bahwa nenek ini paham dengan apa yang sedang dibaca. Ketika dia berinteraksi seperti itu. Ada lagi orang Arab pedalaman. Dia tidak hafal Al-Quran. Ketika seorang membaca tentang ayat potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Lalu dibaca oleh orang ini, wallahu ghafurur rahim.
pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Nakalan minallah, dan hukuman dari Allah. Ditutup oleh orang ini, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kata orang Arab ini? Qala Arabi, "Lau ghafara ma qata." Kalau Allah memberi pengampunan, Allah tidak akan memotong tangannya. Ya, wa inna ma azza fahakam faqata. Hanya saja Allah itu Maha Perkasa. Karena perkasa Allah, Allah menghukum dan memotong. Memotongnya dengan penuh bijaksana. Makanya ditutup, wallahu azizun hakim. Jadi orang Arab pedalaman yang tidak tahu ayat ini, paham dia dengan bacaan maknanya. Berarti dia sudah mentadaburi ayat tersebut. Tidak perlu dia merujuk kepada tafsir, ya, dalam rangka memahami. Kalau seandainya kita tidak tahu terjemahannya, baru kita kembali kepada kamus, kita kembali kepada tafsir ulama. Ini apa artinya? Nah, Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat perlu ada peningkatan kita sekarang ini, bagaimana cara kita bisa menghayati Al-Quran. Yaitu dengan cara menguasai Al-Quran, kosakata Al-Quran. Sekarang alhamdulillah Masya Allah, sudah ada terjemahan per kata. Ini suatu hal yang baik untuk melatih kita. Setiap kita membaca, kita melihat Arabnya melihat Indonesianya, Arabnya melihat Indonesianya. Dan ini akan membantu kita. Ini adalah salah satu upaya. Tidak mesti harus belajar masuk ke pondok pesantren dulu. Bagaimana dengan umur kita yang seperti ini? Ya. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah tadabbur ayat ini, Al-Qurtubi dia mengatakan, yang menunjukkan bahwa tidak ada bagi kita uzur, ya, untuk tidak mentadabburi Al-Quran. Beliau mengatakan, hathallahu ala ta'ammuli mawa'idil Quran. Allah mendorong kita untuk menghayati nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Kita tidak akan bisa menghayati kecuali harus mentadabburinya. Wa bayyana annahu la 'udhra fi tarkil tadabbur, dan menjelaskan bahwasanya tidak ada uzur untuk tidak mentadabburi Al-Qur'an. Fa innahu, dia mengatakan, law khutibal bil Qur'ani jabalun ma'a tarkibil aqli fihi, kalau seandainya gunung dibacakan kepadanya Al-Quran dan dipasang di situ akal, lanqada li mawa'idil Quran, pasti dia akan tunduk dengan nasihat-nasihat Al-Quran. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pastilah kamu akan melihat dia khusyuk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung batu, makhluk Allah, dia berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran. Kalau gunung saja itu, kita tahu itu adalah benda mati, tapi bisa berinteraksi karena ada batu yang bersalam kepada Nabi. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup? Bagaimana dengan hati kita? Maka sebagian dari Al-Quran itu adalah, Al-Quran adalah syifa, obat. Ya, Al-Quran itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu
apa yang di situ ada obat dan rahmat bagi orang mukmin. Maka Ibnu Qayyim dia mengatakan tidak berobat dengan Al-Quran sama dengan bagian dari meninggalkan Al-Quran. Ya, meruqyah itu adalah bagian berobat dengan Al-Quran, bagian dari mengamalkan Al-Quran. Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, karena Nabi SAW yaqra'u as-surata fayurattiluha hatta takuna atwal minha. Rasulullah SAW membaca surat dalam malam hari, mentartilnya sampai bacaan surat tadi lebih panjang dari yang panjang dalam surat yang ada dalam Al-Quran. Pelan-pelan. Ya. Abi Dzar dia mengatakan, qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbaha yuraddiduha. Nabi salat malam ya dengan satu ayat sampai pagi dia ulang-ulangi sampai subuh. Apa yang dia baca? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Nabi itu. Tapi pelan-pelan bacanya. Ya, coba kita rasakan Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Ya, apalagi kita memahami apa yang sedang kita baca. Itu akan menjadikan hati kita khusyuk, hati kita tentram, tunduk kepada Allah. Yang dibaca oleh Nabi itu, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Jika seandainya engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu diulang terus oleh Nabi sampai pagi hari. Ya. Nah, ini adalah bacaan yang diulang-ulangi dalam rangka mentadabburi dan menghayati. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, la khaira fi kathirin, la khaira fi qira'atin laysa fiha tadabbur. Tidak ada kebaikan di dalam sebuah bacaan yang di dalamnya itu tidak ada tadabbur, tidak ada penghayatan. Maka Ali bin Abi Thalib menilai tidak ada kebaikan di dalamnya, hanya kita dapatkan lafaznya aja. Tapi tujuan diturunkannya Al-Quran ini tidak kita dapatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Qayyim dia mengatakan, qira'atu ayatin bitafakkurin wa fahmin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin. Membaca satu ayat dengan menghayati dan merenungkan lebih baik daripada membaca khatam tanpa penghayatan dan pemahaman. Kenapa? Wa anfa' lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa dhawqat halawatil Qur'an. Karena membaca dengan tadabbur, penghayatan dan perenungan itu lebih bermanfaat kepada hati. Dan lebih akan lebih mudah untuk meraih iman. Dan akan merasakan manisnya bacaan Al-Quran. Wa hadhi kanat adatu salaf yuraddidu ahadumul ayat ila as-subah. Inilah kebiasaan dari para salaf dahulunya, yang mereka mengulang-ulangi satu ayat sampai pagi.
kaum muslimin dan muslimat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita mulai mencoba, ya, mungkin ada di antara kita baca ayat kemudian terjemahan, ayat terjemahan itu adalah dalam rangka penghayatan. Atau membaca perkata tadi, ada terjemahan perkata, ini sudah membantu. Apalagi kalau seandainya anak-anak kita yang hafal dalam proses penghafalan Al-Quran, mereka akan menghafal Al-Quran itu pasti mengulang ayat-ayatnya. Ya, coba disuruh dia di awal dia membaca ayat yang akan dia hafal, dia bacakan juga terjemahannya. Ya, maka otomatis pada saat itu dia akan, ya, sekali jalan dua yang akan tabau. Ayat Al-Quran dia hafal, makna-makna yang ada pada kalimat itu akan dia ikut sertakan. Dan ini akan memudahkan bagi mereka untuk memahami ayat-ayat tersebut. Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.